Selanjutnya yang ketiga adalah PD homogen. Bentuknya seperti yang tadi yang belum terpisah, tetapi di sini memisahkannya nggak gampang, nggak mudah. Jadi kalau tadi mudah dipisahkan karena bentuknya bentuk perkalian, nah sekarang nggak. Nah, apa itu PD homogen? PD homogen itu apabila fungsi M dan M ini, ya, jadi kalau bentuk MXYD plus NXYD sama dengan 0, ini dikatakan PD homogen. Kalau M dan N ini masing-masing fungsi homogen dan berderajat sama. Fungsi homogen derajat sama. Apa sekarang fungsi homogen? Nah, kalau saya punya Fxy ini adalah suatu fungsi homogen, ya. Ini fungsi homogen. Maka kalau saya masukkan F K X K Y itu sama dengan K pangkat N dari F X Y, ya, ini derajat N. Nah, jadi K-nya ini bisa dikeluarkan. Contohnya misalkan yang sederhana, kalau saya punya Fxy sama dengan 2x plus y, maka kalau saya cari Fkx ky itu jadi 2kx, x-nya diganti kx, y-nya diganti ky. Nah, dari sini k-nya bisa saya keluarkan, itu jadi k 2x plus y. Nah, 2x plus y sama dengan ini tadi Fxy. Nah, berarti Fx di sini adalah fungsi homogen karena k-nya di sini pangkat 1, maka ini adalah fungsi homogen derajat 1. Ya. Misalkan lagi bawahnya aja. Kalau saya punya Gxy sama dengan x kuadrat min xy. Nah, kalau saya cari Gkx ky, maka ini jadi ini diganti kx jadi k kuadrat x kuadrat, ini jadi kx, ini jadi ky. Ini ada k kali k, yang ini ada k kuadrat. Kalau saya keluarkan k kuadrat, ini jadi x kuadrat min xy. Nah, ini sama dengan k kuadrat g xy, ya, yang ini sama dengan xy. Berarti ini pangkat 2, k-nya pangkat 2, maka ini adalah fungsi homogen derajat 2, ya. Tapi kalau misalkan saya punya misalkan hx sama dengan x kuadrat y min y kuadrat, kalau saya cari ini hx y, misalkan hkx ky ini menjadi k kuadrat y kuadrat kali ky min k kuadrat y kuadrat. Kalau saya keluarkan k kuadrat, ini jadi kx kuadrat y min y kuadrat. Jadi ini masih ada k-nya. Ini jadi tidak sama dengan h, makanya adalah fungsi tidak homogen, ya. Demikian juga kalau ini misalkan saya keluarkan k pangkat 3, ini k kali k kuadrat, ini k-nya pangkat 2, maka nanti masih ada seper k kali y. Jadi k-nya nggak bisa dikeluarkan seluruhnya, sehingga tidak bisa ditulis dalam bentuk k pangkat n Fxy. Maka fungsi yang demikian disebut fungsi tidak homogen. Nah, syaratnya PD homogen ini harus keduanya homogen dan derajatnya juga harus sama. Nah, atau kita bisa lihat cirinya gini. Kalau di sini muncul variabel x, variabel y, maka akan homogen kalau pangkatnya x dan pangkatnya y itu sama. Ya, pangkatnya x dan pangkatnya y sama. Kalau misalkan nanti muncul x kuadrat plus y kuadrat, berarti kan x-nya pangkat 2, y-nya pangkat 2. Jadi derajatnya sama. Kalau di sini ini y-nya pangkat 2, x pangkat 2, tapi ini masih dikalikan y, berarti ini sebenarnya pangkat 3, yang ini pangkat 2. Berarti nggak sama, tidak homogen. Nah, kalau di sini ini pangkat 2, ini pangkat 1 kali pangkat 1, berarti di sini pangkatnya kalau dijumlahkan 1 tambah 1 2. Berarti pangkat 2 ini juga pangkat 2. Maka ini adalah PD homogen. Kalau misalkan nanti punya x kuadrat plus y kuadratnya ditambah misalkan y,
Ini E kuadrat plus Y kuadrat, itu pangkat 2 itu sudah sama. Tapi kalau di akar menjadi pangkat 1 kan. Yang ini pangkat 1, berarti pangkat 1 sama, berarti ini nanti BD homogen. Apa? Fungsi homogen. Ya. Coba sekarang saya beri contohnya. Misalkan X min 2Y dx plus XY dy sama dengan 0. Iya, coba. Kalau di sini, ini pangkat 1, maka pangkatnya sama. Ini adalah PD homogen, fungsi homogen derajat 1. Ini hanya ada Y saja 1, ini juga fungsi homogen derajat 1. Jadi kalau kita keluarkan KY, K-nya bisa dikeluarkan langsung K kali fungsi Y. Ya. Nah, jadi masing-masing adalah fungsi homogen derajat 1. Jadi karena ini masing-masing homogen derajat 1, maka PD-nya adalah PD homogen. Nah, untuk menyelesaikannya gimana? Dibagi dengan variabel pangkat tertingginya. Boleh pangkat tertingginya boleh yang X, boleh yang Y. Jadi misalkan ini kan pangkatnya mesti sama kan? Pangkat 1. Berarti boleh kita bagi X semua atau kita bagi Y semua. Jadi kalau X min 2Y dx ditambah Y dy sama dengan 0, maka ini kita bagi misalkan dengan X semuanya. Nah, boleh dibagi dengan Y. Seandainya ini nanti pangkat 2, maka dibagi dengan X kuadrat semua atau Y kuadrat semua ya. Kalau saya bagi X ini jadi 1 min 2Y per X dx ditambah Y per X dy sama dengan 0. Jadi beda dengan contoh yang tadi, itu variabel X dan Y berbentuk perkalian, ini bukan perkalian, sehingga nggak bisa langsung dipisahkan seperti yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita misalkan Y per X di sini, misalkan katakanlah V, berarti Y-nya sama dengan V kali X, berarti dy sama dengan V dx plus X dv. Nah, jadi bentuk perkalian. Nah, kalau kita substitusikan itu menjadi 1 min 2Y per X nya kita ganti V dx plus Y per X nya diganti V, dy nya kita ganti dengan V dx plus X dv sama dengan 0 ya. Jadi dy nya ini kita ganti dengan ini tadi. Nah, sehingga hasilnya ini jadi 1 min 2V dx plus V kuadrat dx plus Vx dv sama dengan 0 ya. Yang X dijadikan 1 ini jadi V kuadrat ya, min 2V plus 1 dx plus Vx dv sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bagi ya. Ini ada ini, kita bagi dengan V kuadrat min 2V plus 1, yang kanan kita bagi dengan X. Ini menjadi dx per X plus V per V kuadrat min 2V plus 1 dv sama dengan 0. Nah, sudah. Ini kalau kita integralkan, integral dx per X ditambah integral V per, ini bisa ditulis dalam bentuk V min 1 kuadrat dv ya. Sama dengan 0. Ini bisa langsung hasilnya sama dengan X plus, nah yang ini kita sederhanakan seperti pada integral fungsi rasional ya. Jadi V per V min 1 kuadrat kita ubah jadi A1 per V min 1 kuadrat tambah A2 per V min 1. Jadi pangkat 2 kemudian pangkat 1.
Kalau kita cari A1 itu menjadi kalikan V-1 tinggal V-nya diganti 1 ya. Ini kan per 1 ya. Ini sama dengan 1. Sedangkan A2 berarti turunannya 1 per, ini tadi 0 faktorial, yang ini per 1 faktorial. V-nya juga diganti 1, berarti ini tetap tidak ada V-nya, berarti hasilnya sama dengan 1. Berarti A1-nya 1, A2-nya juga 1. Maka ini menjadi integral 1 per V-1 kuadrat dV plus integral 1 per V-1 dV sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita integralkan, nah itu jadi ln X plus ini jadi V-1 pangkat min 2. Ini D-nya kita samakan aja, V-1 per 1 plus 1 per V-1 dV-1. Ini juga per 1 ya. Sehingga jadi ln X plus ini sudah sama, min 2 tambah 1 min 1 jadi 1 per min 1 V-1 pangkat min 1 plus yang ini jadi ln V-1 sama dengan C. Boleh tulis C1 juga boleh ya. Nah, sehingga ini jadi ln X min 1 per V-1 tambah ln V-1 sama dengan C. Nah, V-nya tadi pemisahan kita itu Y per X, kita ganti lagi. Nah, jadi ini jadi 1 per Y per X min 1 ditambah ln Y per X min 1 sama dengan C. Atau ini jadi kalikan X ya. Ini jadi X per Y min X ditambah ln Y min X per X sama dengan C. Nah, ini contoh kedua untuk PD homogen. Jadi misalkan di sini X kuadrat plus Y kuadrat dx min 2xy dy sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini pangkatnya 2, y-nya pangkatnya 2, berarti sama-sama pangkat 2. Berarti ini PD fungsi homogen derajat 2. Yang ini pangkat 1 tapi dikalikan, berarti pangkat 2 pangkatnya. Maka ini juga homogen derajat 2. Jadi kalau seandainya ini saya masukkan f, k, x, k, y, itu nanti di sini jadi k kuadrat x kuadrat plus k kuadrat y kuadrat. Jadi k kuadratnya bisa dikeluarkan. Demikian juga di sini. Jadi kx kali ky nanti k kuadratnya bisa dikeluarkan. Jadi ini adalah PD homogen derajat 2 ya. Nah, fungsinya fungsi homogen derajat 2, PD-nya PD homogen ya. Kalau ini saya bagi dengan x kuadrat, maka menjadi 1 plus y kuadrat per x kuadrat dx min 2y per x dy sama dengan 0. Kalau ini saya misalkan y per x sama dengan v, berarti y-nya sama dengan x kali v. Berarti dy sama dengan, ini berkalian jadi x dv plus v dx ya. Kalau kita substitusikan ke sini, ini jadi 1 plus v kuadrat dx min 2v, dy-nya kita ganti ini jadi x dv min plus v dx sama dengan 0. Hasilnya jadi 1 plus v kuadrat, ini yang dx ini dikurangi ya, 2v kuadrat berarti min 2v kuadrat dx kita jadikan 1, yang dx min 2vx dv sama dengan 0. Ini jadi 1 min v kuadrat dx min 2vx dv sama dengan 0. Sekarang kita pisahkan variabelnya. Ini kita bagi, yang kiri kita bagi 1 min v kuadrat, yang kanan kita bagi dengan x. Sehingga ini kalau dibagi dengan 1 min v kuadrat x, 1 min v kuadratnya dibagi tinggal x. Berarti dx per x min 2v, ini x bagi x1, dv per 1 min v kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita integralkan, integral dx per x integral 2v per 1 min v kuadrat
D-nya kita jadikan 1 min V kuadrat, maka ini per min 2V. Sehingga 2V-nya ini bisa dibagi, hasilnya menjadi integralnya ini jadi ln X, ini min jadi plus ln, ya, ini jadi 1 min V kuadrat, ini juga 1 min V kuadrat, sudah sama. Ya, jadi hasilnya jadi ln 1 min V kuadrat sama dengan C-nya kita tulis jadi ln C aja. Jadi kalau ini ln dan ini ln, supaya mudah disederhanakan. Nah, logaritma kalau tambah itu jadi kali 1 min V kuadrat sama dengan ln C, berarti X kali 1 min V kuadrat sama dengan C. Nah, V-nya kita ganti, ini tadi sama dengan Y per X, maka ini jadi X kali 1 min Y kuadrat per X kuadrat. Ini kalau dikalikan jadi X min Y kuadrat per X sama dengan C. Ini adalah penyelesaian umumnya. Nah, sekarang dicari penyelesaian bersyaratnya jika X-nya 1, Y-nya 1. Jadi kalau saya masukkan X1, Y1, ini jadi 1 dikurangi 1 per 1, ya, sama dengan C, berarti C-nya 0. Jadi kita boleh X min, atau kita ganti aja enggak 1 supaya enggak 0, ini 2 misalkan. Maka ini jadi 2 kuadrat 4. Nah, hasilnya 1 dikurangi 4 min 3. Berarti Y kuadrat per X sama dengan min 3. Ya, ini hasilnya. Ya, berikutnya kita akan bahas PD tidak homogen. Jadi ada beberapa macam bentuk PD tidak homogen. Yang pertama ini koefisiennya berbentuk fungsi linear. Jadi I plus BY plus C, sini ada variabelnya, ini C konstanta tanpa variabel. Kalau ini saya cari nanti F, K, E, K, Y, jelas di sini nanti ada K-nya, di sini nggak ada K, sehingga K nggak bisa dikeluarkan. Berarti ini bukan fungsi homogen, ya. Karena pangkatnya ini ada pangkat 1, Y-nya, X-nya juga pangkat 1, C-nya di sini tidak ada variabelnya. Nah, untuk menyelesaikan ini ada beberapa bentuk, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 sama PX plus HY plus R sama dengan 0, ini punya solusi tunggal, ya. Katakanlah solusinya X1 dan Y1. Maka kalau punya solusi, kita misalkan nanti X-nya sama dengan U plus X1, sedangkan Y-nya sama dengan V plus Y1. Jadi tergantung di sini solusinya X dan Y. Nah, kalau nanti tidak punya solusi atau solusinya tidak tunggal, itu dengan kata lain nanti A banding P sama dengan B banding Q, maka kita memisalkannya nggak model seperti ini, tapi langsung nanti AX plus BY-nya atau PX plus QY-nya yang kita misalkan, ya. Contohnya misalkan ini. Kalau kita lihat di sini X plus 2Y min 4 sama dengan 0 sama 2X min Y min 3 sama dengan 0. Atau kalau kita lihat perbandingan koefisiennya ini 1 banding 2, 2 banding min 1, perbandingannya nggak sama, berarti jelas ini mempunyai solusi tunggal, ya. Nah, kalau misalkan ini saya kalikan 2, ya, ini kalikan 2, ini kalikan 1, maka ini jadi 2X plus 4Y min 8 sama dengan 0, 2X min Y min 3 sama dengan 0. Kalau kita selesaikan, 2X kurangi 2X 0, ini jadi 5Y min, ini min jadi plus, min 8 dikurangi min 3 jadi min 5 sama dengan 0, berarti Y-nya 1. Kalau kita masukkan di sini Y-nya 1, kita peroleh ini 1 dikurangi 3 min 4, berarti X-nya sama dengan 2, ya. Jadi 4 dikurangi 1 kurangi 3 min, ya. Nah,
Kalau solusinya sudah diketahui 2 sama 1, maka kita misalkan X sama dengan U plus 2 ini, sedangkan Y-nya sama dengan V plus 1, Y-nya 1. Nah, sehingga kalau kita cari dx sama dengan du, sedangkan dy sama dengan dv. Ya. Kalau kita substitusikan kebersamaan semula, x-nya kita ganti dengan u plus 2. Nah, ini jadi u plus 2 ditambah 2y jadi 2v plus 2 min 4, dx-nya jadi du plus 2x, ini jadi 2u plus 4, ini 2 kali 2, min y jadi min v min 1 min 3, dy-nya sama dengan dv. Nah, ini 2 ditambah 2 kurangi 4, yang ini 4 kurangi 1 kurangi 3, sehingga kita peroleh ini jadi u plus 2v du plus 2u min v dv sama dengan 0. Nah, ini fungsinya pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Berarti ini homogen derajat 1, berarini tidak homogen. Kalau ini saya bagi dengan u semua, misalkan saya bagi dengan u, maka ini jadi 1 plus 2v per u du ditambah 2 min v per u dv sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan lagi, kita misalkan v per u-nya, ya. Jadi kita misalkan v per u sama dengan katakanlah p. Berarti di sini v-nya sama dengan u kali p, berarti dv sama dengan p du plus u dp. Kemudian kita substitusikan ke sini, v per u-nya kita ganti p, maka ini jadi 1 plus 2p, ya. Kemudian du plus 2 min p, dv-nya ganti p du plus u dp. Nah, ini jadi 1 plus 2p du plus 2 min p kalikan p, atau langsung saya kalikan jadi 2p min p kuadrat du dikurangi ditambah 2 min p kali u dp sama dengan 0. Nah, yang du dengan du dijadikan 1, yang ini tambah ini jadi 1 plus 4p min p kuadrat du ditambah 2 min p kali u dp. Nah, ini sudah berbentuk perkalian, ini juga perkalian, berarti ini menjadi variabel yang mudah dipisahkan. Ini kalau kita bagi, yang kiri kita bagi 1 plus 4p min p kuadrat, yang kanan u, ya. Sehingga sini jadi du per u plus 2 min p per 1 plus 4p min p kuadrat dp, ya. Tinggal integralkan du per u plus integral 2 min p per 1 plus 4p min p kuadrat, d-nya kita samakan, ini jadi 1 plus 4p min p kuadrat, ini berarti dibagi 4p turunannya 4, 2 min 2p, ya. Nah, ini bisa disederhanakan, ini dapat 2. Nah, sehingga hasilnya ini menjadi ln u plus setengah, ini ada setengahnya, ln 1 plus 4p min p kuadrat. Ini kita ganti aja ln C1. P-nya kita ganti, ini supaya nggak pecah kita kalikan 2 semua, jadi 2 ln U plus ln 1 plus 4p min p kuadrat sama dengan ln C. Jadi 2 ln C1 kita ganti dengan ln C, ya, tetap konstanta, ya.
Nah, berikutnya P-nya kita ganti dengan V per U. Ya. Ini jadi ln U kuadrat ya, kali jadi pangkat logaritma ini ya. Ini kali ln 1 plus 4 kali V per U min V kuadrat per U kuadrat sama dengan ln C. Nah, logaritma kalau tambah itu jadi kali ya. 1 plus 4 V per U min V kuadrat per U kuadrat sama dengan ln C. Sehingga di sini kita peroleh ini sama dengan ini ya. Nah, ini kalau U kuadrat kalikan 1 jadi U kuadrat plus 4 UV min V kuadrat sama dengan C. Nah, berikutnya kita ganti tadi U-nya berarti X min 2, Y-nya V min 1. Jadi X min 2 kuadrat plus 4X min 2 kali Y min 1 min Y min 1 kuadrat sama dengan C. Dan ini penyelesaian umumnya ya. Jadi setelah ketemu dalam bentuk P, kita kembalikan ke bentuk V per U ya, ke bentuk V dan U. Setelah selesai kita kembalikan lagi ke dalam bentuk X dan Y. Contoh yang kedua, coba kalau kita lihat ini perbandingannya, ini koefisiennya 1 banding 2, ini 2 banding 4, perbandingannya sama. Maka kalau kita cari solusinya, nanti nggak bisa ditentukan nilai X dan Y. Jadi X plus 2Y min 3 sama dengan 0, 2X plus 4Y min 4 sama dengan 0. Ini kalau saya kalikan 2, ini jadi 4, ini jadi 6. Kalau dikurangi, ini 0, jadi ini min 2 sama dengan 0. Jadi tidak punya solusi ya. Nah, untuk itu langsung kita misalkan. Kita misalkan X plus 2Y. Ini kita misalkan katakanlah Z. Berarti X-nya sama dengan Z min 2Y. Berarti dx sama dengan dz min 2dy. Nah, sehingga ini langsung kita ganti jadi Z min 3 kali dz min 2dy plus ini kan sama dengan 2 kali X plus 2Y. Berarti ini sama dengan 2Z min 4dy. Nah, ini jadi Z min 3 dz min, ini jadi 2Z min 6dy ya. Ini minusnya tetap di sini, sehingga ini tetap minusnya. Ditambah 2Z min 4dy sama dengan 0. Sehingga hasilnya Z min 3 dz. Yang ini dijadikan 1, ini min 2Z ditambah Z, ini 0, 6 dikurangi 4 plus 2. Jadi plus 2dy sama dengan 0. Sehingga sini variabelnya sudah terpisah, kita tinggal integralkan Z min 3 dz ditambah integral 2dy. Sehingga sini jadi setengah Z kuadrat min 3Z plus 2Y sama dengan C1 katakan gitu ya. Kalau saya kalikan 2 semua jadi Z kuadrat min 3Z plus 4Y sama dengan C. Nah, jadi supaya nggak pecahan, Z-nya kita ganti. Ini jadi X plus 2Y kuadrat min 3 kali X plus 2Y plus 4Y sama dengan C. Atau ini jadi E kuadrat plus 4Y plus 4Y kuadrat min 3X min 6Y plus 4Y sama dengan C ya, sehingga kita peroleh penyelesaian umumnya. Itu jadi E kuadrat plus 4Y kuadrat plus 4Y min 3X plus ini min 2Y sama dengan C. Ini berikutnya bentuk fungsi bentuk PD tidak homogen yang berbentuk ini y f x y, yang ini x g x y. Fungsi f x y itu artinya fungsinya itu x dan y mempunyai pangkat yang sama. Jadi misalkan gini fungsi x y itu, jadi ini misalkan x y pangkat 3 plus
2xy kuadrat min xy plus 5 misalkan. Jadi ini pangkatnya x dan y sama ya. Jadi seperti variabel biasa ini ganti p pangkat 3, 2p kuadrat min p plus 5 dan seterusnya ya. Contohnya, misalkan saya punya y kali 1 plus xy dx ditambah x kali 1 plus xy plus x kuadrat y kuadrat sama dengan 0. Jadi ini kalau kita lihat kan di sini y-nya pangkat 1. Yang sebelah kanannya sini nanti xy kuadrat, berarti pangkat 4, jelas tidak mungkin karena pangkatnya tidak sama. Nah, caranya gimana? Ini langsung dimisalkan bentuk xy-nya tadi. Jadi xy katakanlah sama dengan p, gitu ya. Berarti y-nya sama dengan p per x ya. Berarti dy sama dengan pd x dp min p dx per x kuadrat. Nah, sehingga kalau kita substitusikan itu menjadi y-nya kita ganti p per x ini jadi p per x kali 1 plus xy berarti p dx plus x kali 1 plus p kuadrat ya. Kemudian dy-nya kita ganti dengan x, atau bisa jadi dp per x min p per x kuadrat dp. Nah, ini kalau saya kalikan yang p-nya ini kan jadi 1/x kali p plus p kuadrat dx ditambah ini kalau saya kalikan jadi 1 plus p kuadrat dp x dibagi x1 min ini jadi per x ya. Sehingga ini jadi 1/x kali p plus p kuadrat plus p pangkat 3 ya. Ini kalikan p kalikan p kalikan p dx. Nah, yang dx dengan dx ini kita jadikan satu. Ini sudah 1/x sama. Ini berarti p dikurangi p 0, p kuadrat kurangi p kuadrat 0, berarti tinggal p pangkat 3 nya. Jadi tinggal min 1/x p pangkat 3 dx ditambah 1 plus p kuadrat dp ya. Jadi yang ini tadi ini dikurangi ini, yang ini dikurangi ini. Nah, kalau yang ini kedua ruas, ini x-nya sudah sebelah kiri karena tidak ada, berarti kita bagi aja dengan p pangkat 3, maka ini tinggal min 1/x dx plus, ini kalau bagi p pangkat 3 jadi 1/p pangkat 3 plus p kuadrat plus 1/p dp. Nah, kita tinggal mengintegralkan. Jadi ini diintegralkan, maka ini kita peroleh integralnya jadi min ln x plus integralnya ini kan p pangkat min 3 jadi min 1/2 p pangkat 2. Jadi asalnya p pangkat min 3, kalau tambah 1 kan jadi 1/min 2 p pangkat min 2 ya. Ini per 2 ini min ya, ditambah 1/min 2 tambah 1 min 1 p pangkat 1 min 1 jadi penyebut plus yang ini jadi ln p ya. Sehingga jadi min ln x min 1/2 p kuadrat min 1/p plus ln p sama dengan c. Supaya enggak negatif semua ini saya kalikan dengan min 2, ini c1. Nah, kalau saya kalikan dengan min 2 itu kan jadi ln 2 ln x ini jadi ya 2 ln x plus 1/p kuadrat plus 2/p min 2 ln p sama dengan c ya.
C1 kalikan min 2 sama dengan C. Nah, P nya kita kembalikan ke sana. Ini jadi 2 dan X plus 1 P kuadrat. P kuadratnya jadi X kuadrat Y kuadrat plus 2 per XY min 2 ln XY sama dengan C. Nah, yang ini boleh disederhanakan, nanti kan jadi ln E kuadrat dibagi E kuadrat Y kuadrat. Nah, ini sama dengan, karena kalau dikurangi kan dibagi logaritma, maka ini bisa dibagi jadi ln 1 Y kuadrat atau jadi min ln Y kuadrat atau sama dengan min 2 ln Y. Jadi yang ini boleh disederhanakan jadi 1 Y kuadrat plus Y kuadrat plus 2 per XY min 2 ln Y ya. Jadi bisa disederhanakan seperti itu. Nah, itu hasilnya.